Baik, Mas Randy, alhamdulillah kita masuk pelajaran selanjutnya. Setelah kemarin kita belajar tentang memotivasi diri, bahwasannya kita itu bisa 4 jam pelajaran atau 4 jam belajar baca Al-Quran dengan metode Rubaiyat. Iya, Pak. Gitu. Kemudian kita juga tambah motivasi bahwa belajar baca Al-Quran itu menjadi sangat butuh untuk kita, baik itu untuk urusan dunia ataupun akhirat gitu kan. Dunia kemarin sudah bicara tentang mungkin kita mau nikah, kita juga ingin dapat keberkahan dan seterusnya. Kemudian kalau akhirat dapat pahala, 1 hurufnya 10 kebaikan, kemudian dapat syafaat di alam kubur dan juga di akhirat nanti di padang mahsyar gitu. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran metode Rubaiyat. Nah, metode Rubaiyat ini kita akan belajar untuk yang di awal ini. Jadi di subbab pertama itu kita akan dikenalkan dengan huruf hijaiyah dengan urutan Baghdadiyah, ya. Huruf hijaiyah dengan urutan Baghdadiyah, gitu. Sebenarnya kalau dalam belajar mungkin tidak akan kita ceritakan panjang lebar, tapi ini untuk tambahan pengetahuan. Rata-rata dalam hampir semua metode pembelajaran itu pasti urutannya begini ya Mas ya. Dari mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, ro gitu kan. Ya, kho, ya, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sad, dod, terus ta, go, ain, ghain, ba, qaf, ha, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Saking banyaknya hampir semua metode, bahkan ada lagu-lagu, dan di lagu-lagu huruf hijaiyah itu pasti urutannya begini. Hampir semua orang kalau mengurutkan huruf pasti banyak bisa, alif, ba, ta, sa, habis sa, jim, ha, ho, itu Pak pasti bisa ya. Tapi ketika ditunjuk huruf sa yang mana, gitu kan, langsung harus diurut dulu. Oh yang ini, gitu kan. Gitu Mas ya. Atau huruf jim yang mana, dari sini dulu alif, jim ini, gitu kan. Atau alif huruf sad yang mana, kemudian dari sini dulu nurut dulu, baru kemudian sad. Tapi kalau ditutup langsung ini huruf apa, apalagi di sini ditutup, ini banyak yang nggak tahu. Kenapa? Karena saking hafalnya, urutannya, gitu kan. Hafal urutannya di semua metode pasti urutannya adalah seperti ini, gitu. Nah, bahkan kita sering memahami bahwasanya memang kalau urutan huruf hijaiyah terus dari sini, harus di alif, ba, ta, sa, gitu kan. Padahal ternyata ini urutan ini adalah urutan Baghdadiyah. Maksudnya urutan Baghdadiyah itu apa? Jadi maksudnya urutan ini adalah urutan yang ditemukan atau disusun oleh ulama dari Baghdad. Baghdad sana Mas, mana? Irak ya. Irak ya. Nah, dari ulama dari Irak. Itu kesepakatan para ulama di sana, disusunlah dengan urutan seperti ini. Katanya ini berdasarkan kemiripan bunyi atau enaknya ketika disebut seperti alif, ba, setelah ba, ta, setelah ta, sa, itu gitu. Setelah alif kemudian ain itu agak susah. Atau ain setelah alif ha, gitu kan agak susah. Tapi alif mungkin gitu maksudnya gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan urutan Baghdadiyah. Berarti kesimpulannya urutan ini adalah bukan dari Rasulullah. Bukan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu belum pernah menyusun huruf menyusun huruf seperti ini atau menyusun huruf dalam bentuk yang lainnya. Itu belum pernah. Gitu. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan urutan dari manapun gitu kan. Nah, karena urutan huruf ini itu adalah dibuat bukan oleh Nabi, apalagi oleh Allah gitu kan. Dan ini adalah dibuat atau disusun urutannya oleh manusia yang lain, oleh ulama atau oleh orang yang berilmu begitu ya. Maka siapapun orang yang berilmu kalau mau mengurutkan huruf asalkan ada alasannya yang jelas itu boleh. Gitu. Nah, dalam hal ini metode Rubaiyat itu kan disusun oleh Ustadz Hamim. Ustadz Hamim kan termasuk ulama juga, walaupun mungkin kalibernya bisa jadi tidak sekaliber ulama dari Baghdad ini, bisa jadi lah ya. Tapi beliau punya alasan yang kuat untuk menyusun huruf-huruf hijaiyah ini berdasarkan pengelompokan Rubaiyah. Nah, pengelompokannya seperti ini Mas. Nah, pengelompokannya seperti ini. Nah,
perhatikannya seperti ini. Ada 6 kelompok. Dan ini kalau tadi kan berdasarkan kemiripan bunyi. Ya, bunyi. Kalau ini berdasarkan kemiripan bentuk. Nah, gitu Mas. Jadi sekali lagi ya, kalau tadi Baghdadiyah berdasarkan kemiripan bunyi, kalau ini berdasarkan kemiripan bentuk. Coba perhatikan, jangan ini bentuknya mirip-mirip, toh. 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, 6. Jadi dibagi jadi 6 kelompok sama Ustaz Hamim. Jadi berdasarkan kemiripan bentuk, gitu ya. Nah, nanti kita akan menghafal berdasarkan kemiripan bentuk ini. Jadi oh ya, sebelum kita bicara tentang cara menghafalnya Mas, kenapa sih Ustadz Hamim itu mengelompokkan berdasarkan kemiripan bentuk? Jadi supaya dalam memori itu gampang untuk diingat-ingat. Oh ini kelompok huruf yang bentuknya begini. Oh ini kelompok huruf yang bentuknya begini. Disimpan dalam satu folder gitu kan, ibaratnya kalau folder dalam otak gitu ya. Oh ini kelompok huruf yang bentuknya mirip-mirip begini, kelompok huruf, jadi berdasarkan kemiripan bentuk. Nah supaya mengingat-ingatnya mudah, kira-kira gitu Mas. Bisa dipahami ya. Jadi alasannya agar kemudian ketika belajar itu nanti kemudian untuk memudahkan mengingat, gitu ya Mas ya. Oke. Mungkin ada yang tanyakan dulu Mas sampai sini? Nggak ada sih pakainya. Nggak ada. Jadi sudah siap untuk selanjutnya. Jadi intinya ini untuk sebagai tambahan informasi dan pemahaman bahwa Ustadz Hamim sebagaimana ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang lain yang bikin metode, kalau mau mengelompokkan huruf itu sah-sah saja asalkan ada alasannya. Karena kelompok huruf hijaiyah itu dari Rasulullahnya tidak ada yang pakem. Harus dari mana gitu kan. Nah ini kebetulan agar memudahkan murid-murid belajar dengan mengingat-ingat kelompok huruf bentuknya seperti apa. Oke gitu Mas ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan pada menghafal huruf.